Ya, saya ulang ya, nomor 19. Ada gayanya tadi F1, F2, F3. Kita proyeksi dulu ke arah X, F2X, F3X, ke arah Y, jadi ada F2Y sama F3Y. Kalau ini sudah disumbu, jadi ini sama dengan F1X. Nah, kalau kita ada dua vektor, resultannya ini. Tapi kalau dia vektornya 3, kita harus urai dulu ke arah sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau arah sumbu X itu pakai kalikan dengan cos sudutnya. Cos, jadi F3X kali cos 60, F2X kali cos 30. Kalau F1Y dikali sin 0 derajat, F2Y kali sin 30, F3Y kali sin 60. Nah, tadi ya, kalau X itu pakai cos, Y pakai sin. Syaratnya sudutnya harus terhadap sumbu X. Nah, ini 30 derajat. Ini udah terhadap sumbu X, ini juga terhadap sumbu X. Kalau misalnya sudutnya itu yang diketahui ini, 60 misalnya. Nah, ini dibalik nanti. X-nya jadi pakai sin, Y-nya jadi pakai cos. Karena segitiga yang dipakai jadinya ini nih, segitiganya. Ya, tapi kamu kalau diketahui sudutnya di sini, ya kamu tinggal cari aja ini. Sudut yang horizontalnya berapa. Oke, lanjut. Tadi ini udah diurai semua. Y sama X sudah diurai. Sekarang ditambahkan. Ya, aturannya yang standarnya ya, standarnya itu positif kalau dia ke atas atau kemana? Ke arah atas atau ke kanan. Ya, ngelek-ngelek lagi nih. Kanan. Nah, terus kalau dia negatif, negatif kebalikannya. Negatif itu kalau dia ke bawah vektornya atau kiri ya. Nah, ini hasil resultan yang arah X, hasilnya negatif. Berarti resultan secara X, dia ke arah kiri. Kalau yang ini, yang Y, nah kita lihat. 0, kalau 0 kamu mau positif mau negatif sama aja ya. Jadi tulis saja 0. Ini arahnya ke atas apa ke bawah? F2Y. Ke atas, Pak. Ke atas jadinya ditambah. Terus yang ini? Ke atas Ya, ke bawah. ke bawah ya. Ya, itu lihat arahnya tuh. Dia ke bawah. Jadi di Jadi hasilnya 0 ya. iya. Nah, kalau salah satunya ini 0, berarti resultannya udah jelas nih. Min 20 ke sumbu X negatif, 20 Newton. Nah, tapi kalau misalnya ini nggak 0, kalau ini tidak 0, berarti kamu cari lagi resultannya. Nah, pakai Pitagoras. Sebenarnya sih pakai ini aslinya. Kayak rumus yang ini ya. Nah, cuma kalau dia sudah diuraikan arah X dan arah Y, sudut ini akan jadi 90 derajat. Nah, nilai cos 90 berapa? Ayo diingat. Sudut istimewa. 0. Betul, Vanessa. Hasilnya 0. Maka kalau dia udah 90 derajat, ini bisa dihilangkan. Kalau ini hilang, jadinya Pitagoras. Nah, kalau kita masukkan berarti min 20 kuadrat tambah 0 kuadrat.
Jadi hasil akhirnya resultannya adalah 20 ya. 20 Newton. Tapi kita belum tahu arahnya. Kalau arah, kita cari pakai, masih ingat nggak yang kemarin? Yang ATAN. Tan pangkat -1. Ya. Terus RY dibagi RX. Nah, masukin angkanya. Boleh kalkulator yang ini. Sebenarnya sih, ini ya, sebentar. Bisa tanpa kalkulator. Kita masukinnya pakai tan biasa dulu. Tangan itu adalah tangan desa, tan desa. Tapi kalau misalnya segitiganya begini, salah sudutnya begini. Ini adalah Y, X, dan ini R. Nah, nilai tangan bukan desa lagi, tapi Y dibagi X. Atau di kasus ini adalah RY dibagi RX. Nah, tangan theta, masukin nilainya Y-nya 0, terus ini -20. Nah, dapat tangan tetanya adalah 0. Sudutnya berapa yang hasilnya 0? Tan theta. Ya, kalau di Matmin udah belajar trigonometri, kalau tangan yang hasilnya 0 itu 0 derajat. Bisa 0 derajat atau 180 derajat atau 360 derajat. Nah, tapi di sini yang kita ambil adalah yang 180 derajat. Dihitung dari sini. Nah, ini 180. Nah, kalau ini adalah X positif, ini X negatif. Ya, jadi kalau sudutnya 180 dapat di X negatif. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Pertanyaannya ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap ngerti ya, walaupun bisa juga artinya nggak ngerti. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Nah, ini mirip juga dengan yang tadi ya. Oke, nah ini kalau kita grafiknya, kita push nih, kita pakai metode grafis. Kita gambar vektornya aja. Nah, metode grafis yang poligon, itu kan kita gambar satu vektor, terus diikuti vektor lain, sampai ujung ya. Nah, kita tulis ini vektor 1, 2, 3, terus vektor 1 ditulis di situ, biarin. Vektor 2 saya pindahin ke sini, terus vektor ketiga pindahin ke sini. Oke. Nah, hasilnya apa? Kamu lihat, dia mulai berakhir di tempat dia mulai. Ya. Jadi kembali ke titik awal. Nah, kalau dia pakai metode grafis, terus hasilnya itu kembali ke titik awal, nilai resultannya kita sebut 0. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai metode urai gimana? Sama seperti yang tadi ya. Metode urai berarti ini kamu proyeksikan ke sini, dapat sini. Ini juga proyeksikan ke sini, dapat yang ini. Nah, terus kamu proyeksikan ke Y,
begini, ke X juga begini. Nanti yang kamu dapat adalah resultan di X itu 0, resultan Y juga 0. Sehingga resultan totalnya 0. Ya. Oh iya, ini penting untuk kamu, bukan nggak penting-penting amat sih, tapi baik untuk kamu hafal misalnya, jika ada 3 vektor ya, 3 vektor, besarnya sama, ya, dengan sudut pemisahnya itu 120 derajat. Ya, kalau misalnya sini F, F, di sini F. Maka resultannya sudah pasti 0. Ini pasti ya, pasti 0. Kalau dia sama besar, ini kan 3 nih, 3, 3, 3 itu sama besar. Terus sudut pembatasnya di sini, ini 120. Terus yang sebelah sini, ini udah ada 60, berarti ini sisanya adalah 180 dikurang 60. Yang ini juga sama. Ini 180 kurang 60, 120. Ya, jadi vektornya sama, sudut pemisahnya 120 derajat semua. Jadi disimpulkan resultannya adalah ya. Oke, yang ini ada pertanyaan tidak? Ya, Vanessa. Apa untuk yang kembali ke titik awal yang tadi misalnya cuma vektornya doang, yang paling penting itu nggak boleh diubahkan arahnya. Arahnya tidak diubah, panjangnya juga nggak diubah. Yang boleh diubah cuma posisinya aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini contoh lain yang kayak begini, misalnya vektor A, terus B. Resultannya apa di sini? Kalau misalnya resultannya adalah C. Nah, kalau begini kan A tambah B sama dengan C ya. Nah, ini berlaku aritmatika nih. Ini bisa saya ubah jadi A plus B dikurang C sama dengan 0. Kayak gimana kalau gambar ya? Kalau gambar ya, dia jadi A tambah B. Nah, kalau dikurang C, berarti C-nya tinggal dibalik arahnya nih. Nah, balik arah, taruh sini. Ini jadi min C. Nah, kamu perhatikan gambarnya. A, B, min C. Kembali ke titik awal ya. Resultannya jadinya 0. Gitu. Seperti itu. Oke, semoga cukup jelas untuk ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Oh ya, nanti kalau ada waktu, kita bisa pilih, kamu bisa pilih pertanyaan mana yang mau dibahas. Kalau setelah sampai nomor 25 masih ada waktunya. Oke. 21. Silakan dilihat dulu. Arno berjalan ke timur sejauh 16 meter. Jadi 16 meter. Kemudian berbelok 143 derajat dari timur ke barat. Gambarnya nggak begini seharusnya. Oke. Gambarnya seharusnya meter sini. Nah, dia kan awalnya jalan 16 meter ke timur. Terus belok ke arah barat. Ada sesuatu. Nah, sudutnya itu dia bilang 143 derajat dari timur ke barat. Ini timur, terus dari timur ke barat. Berarti gini, ini 143. Nah, belok terus jalan 10 meter hingga berhenti. Berdasarkan data tersebut, maka komponen pergerakan Arnold ke arah mana?
Ya, 16 ke sini, 10 ke sini. Ada pernyataan 1 sampai 5. Kita cek satu-satu ya. Komponen pergeseran Arnold ke arah utara sejauh 6 meter. Oke. Nah, vektornya, kalau kita pakai metode poligon atau secara realnya begini ya. Tapi kalau untuk mendapat resultan, kamu boleh gambarnya seperti yang gambar awal tadi. Gambar awal tadi adalah yang ini. Nah, karena di sini dibilang komponen ke arah utara. Jadi maksudnya itu sumbu Y nih. Di sumbu Y gimana komponen pergeserannya? Berarti kamu cari ini. Cari apa namanya? Proyeksi lagi. Proyeksi ke arah Y. Nah, ini yang ditanya nih. Oke. Sekarang kalau ini 143 derajat, di sini berapa ya? 37. 37, betul. 37 derajat. Oke. Jadi kalau komponen yang utara, nomor 1 itu bisa langsung masukin angkanya aja ya, karena kita nggak tahu notasinya. Jadi 10 dikali sin apa cos? Sin. Ya ingat kalau Y itu sin. Kok hilang? Masukinnya Y aja deh. Komponen Y sama dengan 10 dikali sin 37 derajat. Sin 37 adalah, tadi udah dikasih tahu nih, 0,6. Jadi jawabannya 6. Nah, kalau misalnya kamu ditanya 37 atau 53 ya, saya tulis ulang lagi. Kalau misalnya dikasih tahu segitiga sudut yang aneh ini, kamu pakai triple Pythagoras, 3, 4, 5. 5-nya di sisi miring ya. Selalu di sisi miring angka 5-nya. Nah, sudut yang menghadap sisi kecil, sudutnya juga kecil. Di sini 37. Yang menghadap sisi besar, sudutnya juga besar, 53. Nah, terus sin 37. Sin demi kosami tan desa. Sin demi kosami tan desa. Berarti sin demi 3/5 atau 0,6. Ya. Saya ganti jadi 35 aja. Nah, kalau cos 53 berapa? Dari sini. Dari gambar ini. Cos 53. Sin demi cos sami. Cos sami. Samping bagi miring. 3/5 juga. Kalau tan 37. Ada yang bisa jawab? Tan 37. Sin demi cos sami tan desa. Oke, ada yang jawab? Tan berarti depan samping ya, Pak? Depan samping, 3/4. 3/4. Oke. Ya, ini materinya akan saya upload, tapi kayaknya nggak sempat saya potong-potong per soal ya. Jadi nanti saya upload 4 video. 4 video, nomor sekian sampai sekian, nomor sekian sampai sekian, dan seterusnya. Jadi kamu silakan cek nanti di E8. Oke. Ya, kalau tan 37 hasilnya 3/4. Oke, dan seterusnya ya. Jadi jawabannya 6 meter komponen ke arah utaranya. Jadi ini benar. Terus komponen pergeseran Arnold ke arah timur sejauh 8 meter.
Nah, kalau ke arah timur, dia kan awalnya 16 meter ke sini ya, terus bergerak ke sini 10 meter. Berarti kita cari dulu nih, ini kan ada komponen ke barat nih. Komponennya ada yang ke arah barat. Kalau ke arah barat, oke, komponen X yang arah barat. Ya, kita sebutlah X1 deh, yang ini X2. Berarti X1 kita pakainya apa yuk? X itu pakai cos, kalau Y pakai sin. Berarti 10 dikali cos 37. Yaitu 10 dikali tadi 37. Berapa cos 37? 4/5. 4/5. Jadinya 8 meter. Nah, terus kalau yang komponen X2-nya udah jelas nih. X2-nya 16 meter. Kalau yang ini dia ke barat, ini ke timur. Jadi kalau di jumlah jadi berapa? Resultannya yang di arah X. Tinggal ditambah kan, Pak? Ditambah, ini kan arahnya berlawanan. Oh, Dikurang berarti 8 meter, Pak. 16 Ya, dikurang 8. Yang ke kanan, 16 kurang kanan atau ke 8. timur ya. Ke kanan 16, ya dikurang 8. 8. Jadinya hasilnya 8 meter. Nah, berarti benar nggak pernyataannya? Benar. Kemudian Benar, Pak. ke arah timur sejauh 8 meter. Benar. Nah, terus yang ketiga, pergeseran Arnold dari posisi awalnya sejauh 10 meter. Iya, ini kalau yang ini dia kita sebut, ini RY ya. Kalau yang komponen ini, cuma satu ini aja, karena kalau yang ini tidak bisa jadi tidak punya komponen Y, makanya diambil ini aja. Ini untuk RY-nya. Ya, jadi RY-nya sama dengan 6. Rx-nya sama dengan 8. Nah, kalau yang poin 3, itu nanya resultan total. Pergeseran, bukan komponen lagi, tapi pergeseran. Dari posisi awalnya sejauh 10 meter. Apakah benar? Kita pakai Pythagoras lagi. Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Benar nggak jawabannya? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 36 tambah 64. 64, benar Asia. Akar 100. Oke, teman-teman. Jadi akar 100 adalah 10. 10. Jadi jawabannya betul. Yang 4, pergeseran posisi awalnya 14 meter. Oh, ini udah jelas, dia kontradiktif ya dengan yang 3 ini. Yang kelima, arah pergeseran Arnold dari posisi awalnya 37 derajat dari timur ke utara. Apakah itu benar? Iya, benar ya. Udah dari jawabannya udah kelihatan nih. Kan 1 2 3, yang ada 1 2 3 ini cuma yang ini. 5 pasti ikut benar. Tapi kalau kita mau cari berarti pakai resultan lagi. Yang sudut ini. Tan min 1 dalam kurung RY dibagi RX. Ya. Hasilnya berapa nih? RY-nya 6. 6/8. Atau
6/8 itu 3/4. Tangan berapa yang hasilnya 3/4? Dilihat dari segitiga ini. Tangan berapa yang hasilnya 3/4? 37 derajat. Betul, 37 derajat. Jadi sini 37 derajat. Dari mana? Dari timur ke arah barat. Jadi kalau kita tulis gambarnya dia jadi seperti ini. Ya, ini adalah resultannya. Terus ini sudutnya. Ya, itu resultannya arahnya 37 derajat dari timur ke utara, maaf. Dari timur ke utara. 5 juga benar. Baik, yang 21, apakah ada pertanyaan? Ini sebenarnya sama kayak komponen urai-urai yang tadi, cuma pakai bentuk soal cerita. Izin minum ya. Oke, ya Fatia. Pak, saya izin bertanya. Tadi kan yang nomor 19 itu kan yang tangan min satunya itu min satunya nggak ada kan, Pak? Terus ini yang di nomor 21 kita ngitungnya tetap tangan min 1. Oh, yang ini ya. Itu sebenarnya sebelum ke sini nih, sebelum bagian sini, seharusnya ini dulu. Theta sama dengan tan min 1, masukin 0. Hasilnya ini, 0 atau 180 atau 360. Intinya sih kalau kamu udah hafal sudut istimewa ya, trigonometri sudut istimewa, nggak perlu pakai ini lagi. Ini sebenarnya untuk kalkulator sih. Jadi kalau Berarti tan karena theta, ada nolnya ya? ya, kenapa? Karena ada nolnya jadi min satunya dikali sama 0. Bukan gitu. Pangkat min 1 ini bukan dipangkat sih sebenarnya. Kamu pegang kalkulator nggak sekarang? Enggak, Pak. Nggak ya. Jadi dia sebenarnya bukan tangan terus dikasih pangkat, ya. Tapi ini adalah inverse dari tangan maksudnya itu. Kalau kamu pakai kalkulator, pakainya pencet shift terus tangan, shift tan. Kalau pakai aplikasi Photomath, kamu tekan tan yang lama, terus nanti muncul atan. Nah, atan itu adalah ini sebutan lainnya adalah arcus tangan. Ya, tapi kalau ini terlalu membingungkan buat kamu, nggak usah pusing-pusing, dari sini aja nih. Bacanya gini, tangan theta hasilnya 0. Berarti tetanya harus berapa yang hasilnya 0? Nah, di tabel trigonometri yang sudut istimewa, tangan theta yang hasilnya 0 adalah 0 derajat. Tapi kalau lebih dari itu ada juga 180, ada 360. Gitu. Untuk yang nomor 21 ini, nah ini sama aja sih sebenarnya, aslinya kayak gini. Tangan theta hasilnya adalah RY bagi RX. Tangan theta hasilnya 6/8. Tangan theta hasilnya 3/4. Berarti sudutnya berapa? Yang hasil tangannya adalah 34. 37 derajat. Derajat. Oh, ya mengerti, Pak. Ya. Makasih, Pak. Siap, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kita lanjut ya. 22. Wah, kita waktu ini 20 menit nih. 22 ini saya sudah bahas di video, jadi kita lewat aja. Ini nggak ada jawabannya. Kalau kamu sudah ngerjain, jawabannya itu sekitar 18 koma. Ada yang salah sedikit dari gambarnya itu. Nah, ini vektor urai lagi. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya siapa ya? Vektor urai, ingat ya, kalau di vektor yang mau diurai, kalau dia sudah di pas ada di sumbu X atau pas di sumbu Y,
Itu nggak usah diurai lagi. Nah, yang miring-miring aja yang diurai. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita urai nih. Berarti yang harus diurai yang 100 Newton nih. Sini 3 buah vektor, arahnya begini, terus ditanya resultan ketiga vektor. Berarti ini kita urai. Kita urai lurus, tegak lurus. Nah, ini adalah arahnya. Yang ini arahnya ke atas. Oke, ini kita sebut saja F1 ya. Ini F1, sini F2, sini F3. Oke. Kalau ini F1 diurai ke X, jadinya ini F1 X ke arah kiri. Yang ini F2, maaf, F1 Y ke arah atas. Oke. Nah, urai lagi, disumbu X, ada apa aja? Ada F2X. Ini sudah ke arah kanan ya. Ini kita sebut saja positif. 25 akar 2. Ya, kalau misalnya kamu takut lupa nih, ke kiri kanannya dari awal kamu tulis positif. Terus, ini kan F2. Sekarang kalau F1, itu F1 dikali, apa tadi, sin apa cos? Cos. Terus nih, nah, ya, kita pakai cos. Cosnya cos 45 derajat. Jadinya 100 dikali cos 45 adalah Setengah akar 2. setengah akar 2. 50 akar 2 hasilnya. Positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Jadi ini dari awal saya sudah masukkan nilainya, dia negatif karena ke kiri. Kalau ini ke kanan. Sekarang F3X ada nggak nilainya? F3 yang ini tadi. Tepat ke arah bawah. Berarti min 25 akar 2. Ini arah X. Min 25 akar 2. Min 25 akar 2. Itu di arah Y. Kalau di arah Y betul, min 25 akar 2. Kan ini dia tepat tegak lurus. Oke. 25 akar 2. Oke, dengerin ya. Kalau vektornya sudah searah sumbu nih, berarti ada satu komponen yang bakal hilang, nggak ada. Gitu. Contoh di sini, ini udah searah sumbu X, berarti dia tidak ada komponen Y. Nggak ada F2Y, F2Y-nya sama dengan 0. Kalau dia horizontal, ya. Kalau kebalikannya, kalau dia vertikal, ini tidak ada F3Y. Nilainya sama dengan 0. Ya, nggak ada komponen Y di sini. Maaf, di sini nggak ada komponen X, ya. Kalau dia vertikal, tepat vertikal, berarti nggak ada komponen X. Kalau tepat horizontal, tidak ada komponen Y. Tapi kalau dia miring, dia punya dua-duanya. Ya, cukup jelas ya. Jadi sini 0 F3X-nya. Nah, komponen Y-nya sekarang kita bahas. Berarti F1Y ada nggak? F1 dikali? Dikali sin 45 derajat. Sin 45 berapa ya? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Betul. Nilai sin 45 dan cos 45 hasilnya sama ya. Jadi hasilnya 50 akar 2. 50 akar 2. Positif atau negatif? Positif. Karena ke atas. Oke, sekarang F2Y. Ada nggak nilainya? 0. Nggak ada. Betul. F3Y.
Min Min 25 akar min 2. 25 akar 2. Iya, benar ya. Jadinya, karena ini ke bawah ya. Oke, sebentar. Mulai lambat lagi nih. Udah mesti pensiun laptopnya. Ke bawah. Nah, udah dapet itu, kita jumlahin semua. Jadi Rx-nya, yang ini berapa? Ini 50 akar 2, 50 akar 2 tambah 25 2. 25 akar 2. Min 2 Jadi, min 25. Iya. 25 Oh. Yang ini 50 akar 2 dikurang 25 akar 2. betul sekali. Ya. Jadi jawabannya 25 akar 2. Ini minus 25 akar 2 ke arah X, ini ke arah Y. Nah, ditanya resultan. Kalau resultan akhir, berarti tinggal pakai Pitagoras ya. Jadinya min 25 akar 2 kuadrat ditambah 25 akar 2 pangkat akar kuadrat sama dengan 1250 ditambah 1250 sama dengan 2500 atau sama dengan 50 mikron. Oke, Fitri, mantap. Ya, betul sekali. Ya, Fitri ada kesulitan nggak ini kalau angka biasa tambah dikali akar terus dikuadratin? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang kesulitan ya. Karena kalau dia kayak begini, oke, ini artinya min 25 dikali akar 2 nih. Kalau perkalian terus dikuadratin, artinya ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. Min 25 dikuadratin hasilnya 625, akar 2 dikuadratin jadinya 2. 625 dikali 2, 1250. Yang ini juga sama, 1250. Jadi hasilnya akar 2500. Nah, akar dari 2500 adalah 50 Newton. Baik, begitulah hasilnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 2 lagi. Masih ada 10 menit. Ya, tidak ada. Baik, kita lanjut. 24. 24 yang sudah mengerjakan, tolong kasih 24-nya. Seorang anak bermain mobil remote sambil duduk mobil yang semula diam di dekat kakinya. Pas soal cerita literasi nih. Mobil yang semula diam digerakkan ke timur sejauh 5 meter, kemudian dibelokkan ke selatan sejauh 5 akar 3, kemudian ke barat sejauh 10 meter. Ditanya perpindahan mobil remote tersebut dari tempat duduk anak. Kalau soal vektor nggak ada gambarnya, kamu harus gambar ya. Nah, kalau ada timur, barat, selatan, utara, kita anggapnya melihat dari peta. Oke, kita mulai dari titik ini. Awalnya mobil gerakan ke timur sejauh 5 meter. Kalau bisa gambarnya sesuai skala ini ya, panjangnya. Waduh, maaf, error nih. Jadi lambat banget. Oke, awalnya sini 5 meter.
Ada apa yang laptop saya? Mulai mengkhawatirkan. Oke. 41, 44. Oke. Ini udah nih 5 meter. Kemudian dibelokkan ke selatan sejauh 5/3. Selatan itu ke mana ya kalau di gambar sini? Ke bawah. Ke bawah. Ya, 5/3 yang pasti lebih besar dari 5 ya. Ini 5/3. Terus dibelokkan ke barat sejauh 10 meter. Barat ke arah kiri ya, kalau di sini. 10 meter. Nah, ini dia. 10 meter. Ditanya perpindahan. Ya. Kalau perpindahan berarti dari awal ke akhir. Nah, ini sama aja kayak resultan ya. Oh, maaf. Ini, oke. Ini yang ditanya. Bentuknya jadi apa ini? Trapesium ya. Nah, kalau seperti ini, kamu cari dulu, kita potong jadi segitiga. Set. Nah, kalau ini 10, di sini 5. Nah, berarti yang kirinya berapa? 5, Pak. 5 juga. Oke. Terus ini kan sejajar ya. Berarti ini 5/3, ini juga sama 5/3. Terus ini tegak lurus. Udah deh, kalau udah dapat segitiganya, kita tinggal hitung pakai apa? Pakai Pitagoras. Pitagoras. Betul, betul ya. 5 kuadrat tambah 5 5/3 kuadrat. kuadrat. Oke. 5 kuadrat hasilnya 25. Kalau 5/3 dikuadratin jadi 75. 75. 5 kali 3. 5 kali Jadi akar berapa? akar 100. Akar 100. 10 meter. Perpindahannya 10 meter. Gitu ya. 10 meter perpindahannya dari awal. Ya, jadi kalau metode poligon ini kita bisa sederhanakan perpindahannya jadi bentuk segitiga. Kalau udah jadi bentuk segitiga, kita tinggal pakai Pitagoras. Oke. Pertanyaan terakhir. Oh iya, ini ada pertanyaan. Masih bingung? Ya, kalau misalnya nih, dia udah belok 10 meter, terus belok lagi ke sini misalnya. Ya nggak apa-apa, berarti kamu gambar lagi segitiganya ini. Segitiga ini yang dipakai nanti. Ya, intinya kalau dia metode poligon mau sebanyak apapun, kita bisa bikin dia jadi segitiga lagi. Baik. Waduh, pas zuhur ya. Oke, ini sama kayak tadi, dia metode urai, tapi ada banyak nih. Enggak banyak sih. Ada 2 yang harus diurai, yang ini sama yang ini. Terus kalau udah diurai, dipakein sumbu X lagi. Maaf, dijumlah lagi per sumbu. Ya, sumbu X dijumlah berapa, sumbu Y juga dijumlah berapa. Terus resultannya pakai yang tadi, Pitagoras. Kemudian untuk arahnya, pakai yang tan pangkat min 1. Oke, untuk 25 ini sepertinya tidak perlu dibahas untuk sekarang karena caranya sudah tahu, tapi ini agak panjang, jadi nanti kita kelewatan. Ya, siapa tahu ada yang mau ulangan nanti. Baik, kalau gitu sih kita cukupkan sampai sini ya. Nanti videonya saya upload, terus linknya saya posting di E8. Silakan kamu cek. Dan ini
nanti saya bikin jadi bisa kamu centang sendiri. Ya, jadi adalah tanggung jawab kamu untuk melihat terus menandai kalau itu udah kamu tonton. Ya, baik, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oke, kita kelihatan lagi di wajah-wajahnya nih. Ya, yang sering nanya yang saya hafal nih. Oke, kalau kalau kita belajar di sekolah tatap muka, biasanya yang dihafalin sama yang mukanya muka dihafalin sama guru tuh antara yang sering nanya atau sering bandel. Tapi kalau di Zoom ini yang ngebandel itu nggak berisik. Yang ngebandel tuh biasanya off cam terus tidur. Jadinya guru nggak bakal hafal gitu. Jadi kalau khusus untuk Zoom yang dihafal adalah yang rajin. Ya. Oke, kalau gitu kita tutup untuk hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kemudian yang belum vaksin, semoga cepat-cepat vaksin. Kalau nggak ada keperluan di rumah aja. Oke, ya Zahra, ngapain Zahra? Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.